Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sukma Adigaluh Amaldiati, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa Rombel Psikologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, di sini dari kelompok 6, saya Reisa Amaliana dengan NIM 54034200031 dan rekan saya Mbak Nur Damayanti dengan NIM 54034200016. Pada presentasi pagi hari ini, kami akan mempresentasikan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Damai. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari materi kami, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Rumusan masalah yang kami bahas ada 5. Yang pertama, apa itu hakikat belajar dan pembelajaran? Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi perubahan tingkah laku dalam belajar? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran? Yang keempat, apa saja prinsip-prinsip belajar? Yang kelima, apa saja jenis-jenis belajar? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar adalah salah satu topik terpenting dalam psikologi saat ini. Tetapi konsepnya sulit untuk didefinisikan. The American Heritage Dictionary mendefinisikan sebagai berikut. Untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan melalui pengalaman atau studi. Sementara itu, Morgan menyatakan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar jika memiliki 3 ciri, yaitu belajar adalah perubahan perilaku, yang kedua belajar terjadi karena latihan dan pengalaman bukan karena pertumbuhan, yang ketiga perubahan harus permanen dan tetap untuk waktu yang lama. Proses belajar terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam diri siswa. Agar proses pembelajaran mengaruh pada pencapaian tujuan dalam kurikulum, guru harus secara cermat dan sistematis merencanakan berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Secara cermat dan sistematis merencanakan berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan guru untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan proses belajar siswa membuat orang belajar. Guru harus membantu pembelajaran dengan memanipulasi lingkungan agar siswa dapat belajar dengan mudah. Artinya, guru harus melaksanakan pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan proses belajar siswa berlangsung secara optimal. Dalam pembelajaran, proses belajar terjadi secara terarah dan terkendali. Tujuan pembelajaran telah dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku. Peran guru di sini adalah sebagai pengelola proses belajar mengajar. Selanjutnya, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu sistem atau proses belajar mata pelajaran siswa atau siswa yang direncanakan atau dirancang, dilaksanakan, dievaluasi sistematis agar siswa atau mahasiswa dapat mencapai tujuannya belajar secara efektif dan efisien. Ada 2 konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar, yaitu belajar dan mengajar. Belajar mengacu pada apa yang siswa lakukan, sedangkan mengajar mengacu pada apa yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran dapat dilihat dari 2 sudut. Pertama, belajar dipandang sebagai suatu sistem pembelajaran terjadi dari sejumlah komponen yang terorganisasi meliputi tujuan pembelajaran, media pembelajaran, organisasi kelas, evaluasi pembelajaran, dan pembelajaran lanjutan atau remedial dan pengayaan. Kedua,
Belajar dipandang sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan dilakukan oleh guru melalui perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi dan program tindak lanjut yang terjadi dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara skematis, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri, menurut Sujana, tahun 1989. Faktor internal ini berkaitan dengan unsur fisiologis dan psikologis murid. Faktor internal ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor fisik, yang meliputi faktor kesehatan dan kecacatan. Yang kedua, faktor psikologis meliputi kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motif, kedewasaan, dan kesiapan. Yang terakhir, faktor kelelahan dibedakan menjadi 2, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan fisik itu seperti lemah, sedangkan kelelahan rohani itu seperti kelesuan dan kebosanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Resya. Silahkan. Baik, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor eksternal dibagi menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga. Peserta didik akan dipengaruhi dari keluarga berupa cara orang tua dalam mendidik, hubungan antar anggota keluarga, suasana dan keadaan rumah tangga, ekonomi keluarga, dalam kehidupan keluarga. Anak-anak mendapat bimbingan dan kepedulian dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian anak menjadi dirinya sendiri atau menjadi pribadi yang utuh. Yang kedua adalah faktor sekolah. Faktor sekolah yang dapat mempengaruhi pembelajaran terdiri dari metode pengajaran, kurikulum, hubungan guru dengan murid, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, dan waktu sekolah, standar pengajar pembelajaran, dan tugas rumah. Yang ketiga, faktor komunitas. Lingkungan masyarakat di mana siswa berada juga mempengaruhi semangat dan kegiatan belajar. Lingkungan masyarakat tempat warga memiliki pendidikan dan sumber belajar yang memadai. Ada lembaga pendidikan dan sumber belajar di dalamnya akan memberikan pengaruh positif terhadap semangat dan perkembangan pembelajaran generasi pemuda. Next. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar adalah instruksi pembelajaran atau cara-cara yang perlu diikuti untuk dilakukan kegiatan belajar. Siswa akan berhasil dalam studi jika memperhatikan prinsip belajar. Menurut Asweibel yang dikutip dalam De Juri, ada 5 prinsip utama pembelajaran yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah subsumption, yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman baru dengan ide yang telah dimiliki di masa lalu. Yang kedua, ada organizer, yaitu ide baru yang dicoba digabungkan dengan pola ide lama, mencoba untuk diintegrasikan ke dalam pengalaman terpadu. Dengan prinsip ini, agar pengalaman yang didapat bukan rangkaian atau pengalaman dengan yang lain hilang dan hilang lagi. Yang ketiga, ada diferensiasi progresif, yaitu dalam pembelajaran secara keseluruhan, general harus muncul terlebih dahulu sebelum sampai pada bagian yang lebih spesifik.
Yang keempat, konsolidasi, yaitu pelajaran yang harus dikuasai sebelum sampai pada pelajaran selanjutnya, jika pelajaran tersebut menjadi dasar atau persyaratan pelajaran berikutnya. Yang terakhir, ada rekonsiliasi integratif, yaitu ide atau pelajaran baru harus dengan ide atau pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Prinsip ini hampir sama dengan asas subsumsi, hanya saja pada asas integratif rekonsiliasi menyangkut pelajaran yang lebih luas, misalnya antar unit pelajaran atau ke pelajaran lainnya. Next, materi selanjutnya ada perubahan tingkah laku dalam belajar. Psikologi telah menjadi ilmu perilaku dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Suatu sains atau sains membutuhkan poin yang dapat diamati dan diukur, dan dalam psikologi masalah itu adalah perilaku. Jadi, apapun yang kita pelajari dalam suatu perilaku psikologis harus diungkapkan melalui, tidak berarti bahwa belajar adalah perilaku. Kami belajar sehingga kami dapat menarik kesimpulan tentang perilaku yang kami yakini sebagai penyebab perubahan perilaku yang kami lihat. Dalam hal ini disebut situasi belajar prosa. Sebagian besar teori belajar yang didefinisikan belajar adalah tentang belajar bahwa proses belajar tidak bisa langsung. Materi yang terakhir ada jenis-jenis belajar. Yang pertama ada bagian belajar atau part learning. Umumnya, pembelajaran sebagian dilakukan jika seseorang melakukan perluasan pada materi yang luas atau lengkap. Dalam hal ini, individu memecah materi sehingga bagian-bagian yang berdiri sendiri. Yang kedua, ada belajar dengan wawasan atau learning by insight. Konsep ini dikenal oleh W. Kohler, salah satu tokoh dalam psikologi Gestalt, sebagai sebuah konsep. Wawasan adalah poin utama dalam psikologi belajar dan proses berpikir. Yang ketiga, ada pembelajaran diskriminatif atau discriminatory learning. Suatu usaha untuk menyeleksi beberapa sifat atau stimulus dan kemudian menggunakannya sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang keempat, ada seluruh pembelajaran global. Di sini, bahan pelajaran yang dipelajari secara keseluruhan diulang-ulang sampai pelajaran dikuasainya. Yang kelima, ada pembelajaran instrumental atau instrumental learning. Dalam pembelajaran instrumental, reaksi siswa yang diperhatikan diikuti dengan tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat reward, punishment, berhasil atau gagal. Next. Untuk jenis-jenis belajar yang keenam, ada pembelajaran laten atau latent learning. Lalu yang ketujuh, ada pembelajaran mental atau mental learning. Perubahan kemungkinan perilaku yang terjadi di sini tidak terlihat nyata, tetapi hanya berupa proses-proses kognitif karena ada materi yang dipelajari. Yang kedelapan, ada pembelajaran produktif atau productive learning. R. Berwies memaknai pembelajaran produktif sebagai pembelajaran dengan makna yang maksimal. Belajar adalah kemungkinan berpindah dari satu situasi ke situasi lain. Yang kesembilan, atau yang terakhir, ada pembelajaran verbal, yaitu belajar tentang materi verbal atau dengan mengikuti latihan dan memori. Next, sebagai kesimpulan dari pemaparan materi di atas, dari penjelasan ini, penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah proses memperoleh pengalaman, keterampilan, dan sikap baru. Dengan belajar, peserta dapat mengetahui hal-hal baru dan dapat menambah pengetahuan yang diharapkan.
berubah dari salah menjadi benar, dan dari buruk menjadi baik. Dengan kata lain, belajar adalah upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, bahkan meningkatkan kemampuan efektif, psikomotorik, dan kinestetik siswa. Kegiatan belajar yang dilakukan siswa harus seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Untuk pencapaian hal tersebut, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan metode pengaktifan atau ceramah atau DDCH, duduk, mendengarkan, mencatat, dan menghafal, tetapi juga metode lain yang dapat memicu aktivitas siswa. Next. Baik, itu adalah pemaparan materi presentasi dari kami. Sekian dari kami. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau PC melalui kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.